Kembali lagi di podcast yang paling proper, yang paling keren, yang ada di kota Ambon, Babe Podcast. Ya, tepuk tangan dulu. Masih di apa, Be? Ngos-ngosan, Ngobrol sedap, ngobrol santai. santai, asik. Dan tentunya hari ini ketemu punya bintang tamu ya. Ini keren. Keren apanya? Keren kafenya. Tapi sebelum ngomong sampai di kafe, ini pacaran atau? Suami istri sih. Oh, begitu. Iya. Mestinya kan langsung Cece jawab. Cece butuh validasi. Agak picky ya. Terus kok kayak gitu, kita suami istri. Ya inilah kalau teman-teman penasaran, ini dia owner dari Kopi Palma. Tepuk tangan. Woi. Itu selalu penasaran sebenarnya Palma tuh masih kenapa Palma? Iya. Daun palma ya? Iya betul. Katolik Betul sekali. Ketahuan ya. Palma sih bahasa Latin sih ya. Kayak Palma bahasa Latinnya dari palem ya. Iya dong. Maksudnya palem itu kayak di iklim apapun dia bisa tetap tumbuh sih. Mau panas, mau hujan tetap dia bertumbuh kayak gitu. Iya, pantas di Palma biar panas pun tetap orang datang banyak. Iya. Hujan orang berteduh ya. Iya. Oh berarti maksudnya filosofinya tuh apapun kondisinya tetap hidup. Iya, kayak Iya, gitu. iya. Amin, Betul. amin. 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 Maksudnya itu sesuai Iya. dengan namanya gitu. Kalau ketemu punya podcast namanya Babe, diambil dari Artinya? namanya Babe. Artinya beb sayang ya. Iya. Respect. Kayak orang nonton ketemu di podcast dong jadi semakin sayang ya. Tapi katong sebelum tadi Babe bilang katong semua apa? Lari ke kafe katong kan mau Iya. Perkenalan ya. Perkenalan dulu. dengan pasangan suami istri ini. Iya. Ya. Semakin diperjelas ya. Iya, harus diperjelas itu penting. Oke, kalau Beta langsung perkenalkan diri aja. Beta nama Vindi, istri dari Rian. Gimana langsung perkenalkan diri ya? Betarian. Iya. Oh. Suami dari Vindi ya. Iya. Kayaknya ini harus kayak beta ini dari ya. Aduh. Ini perkenalan yang singkat ya. Jadi sudah jelas ini adalah pasangan suami istri gitu. Pasangan barista. Pasangan Kalau- barista. Sorry. Oh. Yang barista dia sih selain dia peracik kopi juga, dia juga pastry-nya. Jadi semua menu itu Rian yang handle. Biasanya tuh orang pikir cewek itu Iya, kan betul, yang betul. menata segalanya sampai resep apa gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kita sing sampai di situ. Kita cuman di bagian promosi, bagian handle tamu-tamu di depan kayak gitu. Jadi sing sampai dapet sih. Kenapa ketua laki-laki sekarang nasibnya masuk dapur ya? Itu yang kemarin beta tuh cek tuh. Ada satu konten di TikTok dia bilang kata perempuan tuh bisa semuanya tetapi laki-laki yang ahli. Asik. Iya. Jadi perempuan bisa masak tapi yang koki yang ahli ya. Yang pro ya. Yang pro yang cowok gitu. Tapi sih untuk masak ya. Oh, ya gitu. Babi sih untuk masak. Iya sih. Masa mie instan saja sih. Iya, Mbak Bes. praktis ya. Iya. Tapi kali ini Kongo kalau mau masak mie instan kayaknya sih bisa masak di rumah. Karena Bisa langsung ke Palma. wah. memang betul ya. Marketing sekali promosinya tuh kencang sekali. Soalnya mie di Palma tuh beda loh kok. Iya. Apa tuh yang membedakan mie Palma dengan mie Apa, yang Ko? lainnya? Resepnya. Aslinya sih sama aja sih, cuman mungkin lebih cocok sama lidah orang sini kali ya. Jadi lebih familiar, comfort food lah. Jadi Kenapa? resepnya kali ya yang dikulik. Kenapa ketua mata cipit? Kenapa jual mie Bangladesh? Oh iya. Ya toh? Gue paling rasis ya. Kan tanya. Pokoknya kenapa ketemu mata cipit kita jual mie Bangladesh? Wah orang Bangladesh mata sih cipit kok. Kayaknya kita harus bikin penelitian dulu Kak Poko. Iya. Aduh, jadi sebenarnya sih kalau untuk mie Bangladesh itu kalau orang lihat sekilas mungkin dipikir oh mie biasa gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya
ketika udah pesen dicoba, pasti dia mikir gila ini bumbunya apa Ya, kayak betul, gitu. betul. Nah disitulah Rian menciptakan resep. Nah resepnya kenapa sih yang bikin unik gitu yang salah salah sebut ya. Jangan yang dong di sini. Oh nggak Beb. boleh beb. Apa sih beb rahasianya? Lebih ke mainin bumbu-bumbu yang ada aja sih. Familiar ketemunya di pasar, iya kan. Mungkin Bangladesh sih 1-2 tahun belakangan ini kan lagi Lagi hype. hype-nya Iya, juga betul. kan. Jadi kenapa sih coba buat di Ambon juga ada kayak Iya, gitu betul. sih. Tapi memang gue suka masak memang ya pada dasarnya. Kebetulan memang rintis karir dulu itu di dapur gitu. Koki. Di mana? Sempat di Surabaya, restoran sama hotel juga kayak gitu. Udah 12 tahun. Oh bro, pantas makanan enak. Jadi waktu pacaran itu kayak katong kan kalau cowok normal kan kirim bunga, kirim coklat, ini kirim makanan. Kirim makanan. Iya. Pokoknya kalau weekend atau pas dia lagi day off gitu tanya gimana udah selesai kuliah ayo makan di rumah asik. Serius dong? Betul itu ya. Kadang kalau misalnya pas udah lagi day off jemput nonton di sini makan di mana gitu nggak usah lah masak di rumah aja. Jadi sampai sekarang kayak misalnya malam gitu kayak Rian kok semuanya pada dinner pasangan gitu kan gitu. Ya udahlah kita ke ini aja swalayan kita hunting bahan makan ntar dia masakin gitu biar lebih romantis aja gitu. Di segmen ini ada dua ini. Kayaknya hemat dan romantis. Iya. Lebih ke situ sih. Komplit ya. Sekalian. Soalnya takutnya kalau macam kayak Korea nih kalau nanti makan tempat lain jatuhnya bukan makan, kritik. Ini kayaknya kurang deh. Sing sih dia nih tipe yang lebih kadang beta pengen makan masakan orang gitu. Ya udah, ketun juga kadang kalau jenuh sering main. Pasti bosan sih ya. Sering main kayak kafe-kafe, resto gitu. Tapi dia kalau sudah suka sama tempat, dia selalu balik ke situ. Oke. Kayak cuma ikan nasi goreng. Nasi goreng aja untuk tapi tetap pinggir jalan aja tuh ya ini hobi kayak gitu. Daripada makan yang terlalu ribet bikinnya tuh dia sering terlalu ini. Tapi Cici dong waktu pertama kali ketemu di mana Cici? Dengan ke Korea? Sebenarnya temen SMA sih. Oh. Di Ambon? Ambon. SMA. SMA 1. Oh, anak SMA 1. Pokoknya tetanggaan soalnya kita kan SMA 1. Beda kan SMA 1. Oh iya SMA 1. Alumni. Lulus tahun berapa? 2011. 2011. Oh, berarti satu angkatan beta dong berarti. Oh iya. Iya. Beta kan 2011 Saverius. Oh, Berarti Cici dong satu angkatan sama apa gitu yang beta kenal di SMA 1 itu? Koni. Ada sih. Iya. Koni Anggren, yes, kebetulan satu kelas. Oh iya kan? Iya. Langsung aja kan? Iya, Iya, betul. teman juga, Satu teman. kelas. Sudah jangan kamu tanya beta lulus lebih duluan. Iya. Kamu terlalu jauh. Oh berarti satu angkatan. Iya. Anggap aja satu angkatan. Iya. Biar enak kok. Ketemunya justru dari SMA 1. Kali ini Rian aja deh yang cerita. Iya. Iya sih, kebetulan SMA 1 satu angkatan, cuman beda kelas aja, Kak. Beda kelas. Nah, pacarannya tuh mulai dari SMA aslinya. Buset, lama ya? Habis itu putus lagi. Oh, biasa itu. Tapi angkatan kalau angkatan kita di Saverius tuh kayak contoh terpancar yang Angel tuh. Oh. Itu kan pacaran dari SMA juga. Kalau kata mau angkatan boy darat banyak. Tapi kata angkatanku tuh banyak pasangan pacaran SMA tuh sampai sekarang tuh menikah begitu. Oh. Ya, cuman ya gitu. Siapa tahu kan dalam waktu dekat. tapi waktu pacaran putus terus akhirnya ketemu lagi tuh di mana? Ketemu lagi pas Kuliah ya. kuliah. Lucu juga tuh. Nah, gimana? Bisa balikan lagi kan? Lucu juga. Iya, balik. Jadi ada teman satu geng gitulah beda jurusan. Dia dari jurusannya dia itu bikin kompetisi. Kompetisinya itu cipta menu. Kita harus pasarkan sampai kita harus hitung lagi modal sama keuntungannya kita berapa. Oke. Dan itu kita merasa akan kejadian sampai Kotondo nikah dari awal itu.
Jadi akhirnya Kotong dibilang saya bebas mau ngajak teman siapa dari kampus mana, silakan. Akhirnya kita punya teman itu bilang udahlah ini saya kan komunikasi, saya ini aja yang bagian pemasaran. Coba ajak Rian, dia tuh sekarang kuliah kuliner gitu, belajarnya kuliner gitu kan, cocok tuh. Ih, deg-deg juga nih ngomong. Langsung nonton buat apa ketemu sih? Kayak rasa pernah ada gitu. Ya udah, terus ada teman satu juga, dia bagian ada lah pokoknya dia tuh khusus bagian hitung-hitung gitu kan. Ya udahlah si aja lah hubungi gitu ya, udahnya hubungi. Jadi selama jalannya lomba 1 minggu itu, Kotong itu dari pagi sampai ketemu pagi sama-sama. Sampai akhirnya kan udahlah, jadi Kotong tuh juga dipacok-pacokin gitu sama teman-teman. Udahlah Kondo belanja itu udah belanja. Pulang. Bagaimana tuh Cici? Ih, Apa kalau siang tuh? hujan malam-malam. Cici kayak Rian, si tomat itu apa sih? Itu bagaimana tuh Gitu. Joget? Jadi akhirnya awalnya masih malu-malu, Iya. terus mulai kenapa sih waktu itu kayak gitu. Karena waktu itu sih puskesmas beta. Tapi siapa yang kasih putus sih di awal nih? Aduh. Biasanya SMA sih gelas gitu. Kayak sama-sama hilang. Tiba-tiba hilang begitu Iya. saja. Oke. Kayak gitu. Masih muda. Ya udah, singkat cerita akhirnya Kotong waktu itu akhirnya dapat juga ya. Dapat Juara satu. juga. Jadi Kotong cipta produk, dia yang handle semua. Jadi Kotong tuh boleh jual produk yang sudah ada. Jadi Kotong harus menciptakan. Hari itu Kotong bikin puding wortel ya. Iya. Puding wortel. Nah, akhirnya Kotong juga harus pasarkan di salah satu mall. Jadi Kotong harus hitung siapa yang lakunya paling banyak. Tapi sebelum itu Kotong harus presentasi menu. Originalitas produk yang Kotong mau jual itu seberapa kayak gitu. Terus Kotong punya ide itu dilombakan. Yang kalah ya yang kalau nilainya kurang gugur gitu. Jadi sampai final itu ada berapa, sekitar mungkin 15 kelompok gitu. Ya udah Kotong jualan dan akhirnya Kotong masuk kayaknya kalau tidak salah itu 5 besar ya, itu just lupa. Nah, sudah dari situ akhirnya komunikasi terus. Dari Kayak film-film gitu. Iya, dari juara 5 besar jadi satu. Jadi hanya satu di hati. Kisah cinta mekar kembali gara-gara lomba. Kayaknya hashtagnya ini boleh kau ya? Gara-gara lomba Iya. comeback. Iya. Bukan makanan yang kubuat tapi cintaku yang kuaduk. Itu pas juara tuh iya. Akhirnya di situ kayak Ece. Iya. Balik lagi. Terus maksudnya kayak Kotong lihat sekarang akhirnya Kotong bisa ada Palma. Kenapa orang bilang kenapa Palma menunya variasi atau apa? Mungkin karena waktu Kotong kuliah dulu, Kotong tuh sering ikut lomba-lomba juga di sana. Kebanyakan di sana tuh lomba yang berhubungan dengan cipta produk. Ada bersaing, ada kompetisinya lah. Jadi Kotong untuk menciptakan suatu menu yang baru tuh Kotong sudah langsung di ini dulu. Sih karena mau bikin menu itu kayak gitu. Harus Keunikannya observasi apa dulu gitu. Iya. Apa yang bikin orang harus beli sih punya menu kayak gitu. Ada nilai jual kaseng. Dari situ. Jadi makanya sekarang ya akhirnya puji Tuhan sampai hari ini pun Palma masih ada dengan menu-menu yang orang bilang belum ada di kafe-kafe lain kayak gitu. Palma dari berdiri sampai sekarang tuh sudah berapa tahun? Kira-kira mungkin 1 tahun 5 bulan. paling ya. Baru 1 tahunan ya. Baru 1 Iya, Oktober nanti 2 tahun. 2 tahun. Iya. Itu tuh waktu pertama kali lihat postingan Palma tuh itu kopi di pasir Turki, itu. ya. Kopi Turki. Iya. Itu emang cuman pengen yang beda aja, kebetulan kan sing pro barista juga, Iya, sing iya. pro Waktu kopi itu juga ya? waktu itu. Jadi kebetulan beta juga suka minum kopi kayak kopi tradisional, kopi saring kayak gitu, pakai susu kental manis. Akhirnya bikin kopi yang begitu aja lah daripada ribet ya kan. Tapi justru itu yang bikin orang Ya. tuh pengen picky, maksudnya kayak langsung kayak ikonik begitu. Kopi Palma punya kopi kayak kopi pasir. Kopi gitu. pasir, Iya. iya. Tapi sebenarnya waktu itu sempat mikir juga kira-kira bakal menarik orang apa menarik orang kaseng gitu. Soalnya kan kalau Kotong buka istilahnya ini kan kopi tradisional. Iya. Banyak tuh tempat rumah kopi di Ambon tuh yang sudah ada nama dan
identik gitu loh. Iya, Orang iya. bilang kita mau rumah kopi, ya udah ke rumah kopi yang di sana di situ gitu kan. Terus apa nih yang baru muncul yang bikin orang mesti datang? Iya. Awalnya Iya, tuh Kotong target pasar supaya bukan anak muda, ya kan? Iya. Lebih ke Lebih orang ke tua, orang tua. kayak gitu. Karena lebih stabil. Iya. Iya, Tapi soalnya- sabar, kenapa mah bilang orang tua? kayak gitu jadi tantangan juga Kak Tantangan John. juga, oke, oke. Jadi awal-awal tuh memang untuk Kotong tuh selalu evaluasi tiap hari. Awal kali buka mungkin orang masih penasaran, orang coba jalan sebulan 2 bulan, Kotong selalu lihat orang ini balik kaseng, orang pulang Kotong tuh langsung Kotong lihat dulu Habis, cangkir, cangkir. habisin kayak gitu. Oh gitu. Oh iya betul juga sih. Jadi Kotong harus evaluasi gitu. Maksudnya Kotong juga ini usaha yang Kotong bangun benar-benar Kotong tuh hidup di sini gitu kan. Kotong tuh awal bangun itu juga baru habis nikah. Pas baru habis. Baru Iseng, itu iseng-iseng tuh. Iseng-iseng. Kita pikir kayak macam cuman kayak koko iseng-iseng. Iseng sih lebih ke gambling sih. Kayak gitu. Jadi 2 bulan berjalan sempat turun ya. turun. Bahkan ada teman-teman juga bilang, Vin sih kopi yang dingin tuh sing enak, hambar gitu kan. Itu Kotong dua bener-bener apalagi Iya, ya iya, yang kurang, gimana lagi. Sampai akhirnya oke, Kotong coba pakai manual ya. Manual buat bikin espresso ya kan. Kayak gitu. Di lain sisi dia masih belum ada ambil sekolah barista belum. Belum. Jadi Kotong masih berharap dari Kotong teman-teman barista yang nyiptain menu gitu. Ngulik sampai akhirnya dapat yang cocok. Hari itu dari satu instansi pesen 100 cup. Kasihan dong. Kita suruh kita punya anak barista bilang kata bantu Kotong press 100 cup, bayangin. Itu masih pakai manual bro. Masih manual. Ah, dia fitness tuh. lembur ya. Terus kita bilang, Hirian kasihan tahu 100 cup. Beta yakin sih Kotong kopi ini enak sampai orang mau pesan 100 cup. Apalagi instansi kayak gitu. Sekolah lah gitu. Langsung ambil waktu, Kotong daftar sekolah, berangkat sekolah. Habis sekolah langsung fix beli mesin kopi. Baru berani nih ketika udah ada dasarnya kayak gitu ya. Iya. Tapi yang paling penting sih Rian mau upgrade sih gitu sih. Iya. Maksudnya upgrade untuk belajar barista biar bukan asal-asalan kayak macam. Iya, sih. gitu. Kita tambah penasaran Iya. untuk nanti segmen berikutnya kita ngulik-ngulik soal dia punya Iya. menunya. Boleh. Mumpung menunya sudah ada di depan. Iya. Sambil makan. Sambil makan. Kita balik lagi di segmen berikutnya tetap di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Ngobrol sedap, ngobrol santai dengan owner dari Kopi toko Palma. Kopi Palma. Oh, pakai nama toko juga. Iya ternyata. Cina Mesti banget ya. toko. Betul ya, Bang. Mesti ada tokonya ya. Cina banget tuh. Karena kan biasanya kalau di Amon bilang anak toko mana? Iya, gitu Iya, kan. iya, betul. Siap Ai. Toko Anugerah. Iya, kenapa ya? Betul lagi, lucu lagi. Toko Kopi Palma. Kita di segmen kedua nih kita mau review. Oke. Nah kebetulan Orange ini sudah bawa menu-menunya. Tadi beta kira itu mie Bangladesh. Sampai tadi buka puasa beta rem-rem makan. Kalau Oh, beta tahu iya. mie Bangladesh Maksud siap ada untuk nih. Bangladesh ya? Iya, padahal. Ya, Padahal- tapi enak sih. Tapi enak. Minta maaf sebelumnya beta makan sih. Tapi yang tadi kita makan tuh ini. Ini roti gandum. Roti gandum, roti bakar kacang coklat Kacang sama keju. coklat sama keju. Enak. Serius enak. Iya, tadi beta makan satu lagi enak. Dan ini betul-betul roti gandum. Iya. Oh, barang biasanya sih dapat roti gandum. KW. Biasanya beta beli kalau macam beta pilih ya minimarket kan kok beli roti Oh. gandum itu setelah beta cek gandumnya 1%. Cuman masalahnya sih makan gandum buat apa lagi? Mau diet. Iya ya masalahnya gitu ya. Maksudnya udah bilang kan sehat tuh, tapi ini asli roti gandum enak gitu. Kenapa kok pakai bikin menu yang pakai roti gandum bukannya lebih mahal?
Sebenarnya seng juga sih, tergantung ini aja pencampuran bahannya aja. Kalau yang ini kebetulan Atom pakai ini 10% kandungan gandum. Karena memang kalau terlalu banyak gluten yang ada di terigu bisa pecah rotinya sing Seng naik. Seng naik. Oke, Iya, oke, kayak oke. gitu. Terus kedua mungkin belum banyak juga kali ya di Ambon khususnya ya. Yang roti bakar pakai roti gandum Iya juga sih. betul-betul. Iya, belum banyak. Bukan belum banyak, tidak banyak kan. Iya, iya. Ini yang paling beta suka gitu. Terus ada yang ini sebelum kita bahas kopinya. Iya, iya, Oke. iya. Itu masih itu apa ya? Itu juga best seller kayak butter. Oh, pakai butter. Pakai selai kaya lalu ada butternya. Iya, dan selekainya Atom bikin dari gula Separuh. separuh. Habis makan selesai kan bisa kayak. Amin. Ya, amin, 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 amin. Kenapa ya kalau macam 2 kaya itu kayak amin. Ini apa nih kok? Sorry, beta penasaran. Kalau ini namanya ayam gohyong. Oh goyong, Gohyong. ada. 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 Apa Iya, tuh karena biasanya kan di TikTok kan rata-rata di Jakarta. Ya, Iya. lagi tren-trennya. Iya, betul. Ayam Oh, goyong. goyong. Iya. Kalau gohyong itu sebenarnya tuh bumbu gitu, Kak. Kayak apa? Ini kayak bumbu, Spice. kayak bumbu kecap, Kalau itu sausnya Saus. iya, Saus cuko. saus. Oh iya, kayak iya. saus. Pempek Palembang ya. Oh iya betul. Mirip betul, ya, betul. kan? Mirip betul. Ini yang paling Ini yang paling Salah satu juga salah satu sih. juga, Iya. salah satu juga. Iya, kadang tuh orang kalau makan mereka bilang goyong tuh apa gitu. Terus beta bilang ini sebenarnya sih isiannya ayam, tapi dibungkus pakai kulit lumpia gitu ya. Iya, Iya, iya. sejenis Iya, gitu. cuman yang bikin unik itu dia pakai bumbu ngohyong ya. Iya, Iya, iya. bumbu goyong. Itu kalau di lebih banyak di masakan Cina sih. Ngohyong. Iya. Jadi kalau makan tuh pasti ada kayak ada berasa rempah yang lebih kerasa. Nah itu ngohyongnya. Oh ngoyong, ya, oke. Iya, oke. gitu. Goyong itu artinya apa itu? Tapi mesti tahu kan dari orang Cina ya. Jadi ngohyong itu sebenarnya dia ini yang Meta baca-baca ya. Jadi kadang sebelum Kotong mau ngeluarin produk itu Kotong harus pelajari juga Iya, itu iya. bumbu-bumbunya. Jadi ketika Kotong mau edukasiin Kotong udah paham. Jadi ngohyong itu campuran 5 jenis bumbu. Dalam menjadi satu begitu. Iya, Iya. yang akhirnya dicampur jadi satu. Jadi dia punya rasa rempah yang lebih kuat. Rasanya seperti apa teman-teman yang di rumah harus ke Palma ya. Iya betul. Tapi lebih enak lagi kalau di Ada ini piring rendam sana? sama cukonya. Piring-piring par, dia pun sambal. Kayaknya harus kayak mangkok. Atau disiram aja langsung di situ. Bocor. Boleh. Dikit-dikit aja. Kayak ini apa ini? Apa itu? Kalau itu cireng. Cireng. Oh, cireng. Iya. Kalau cireng kan, kenapa cireng itu termasuk salah satu yang susah dibuat. Kayak kalau saya dapat yang pas itu orang keras gitu. Orang kan cireng kan kayak di Bandung banget lah. Buat siapa masak? Santai banget kan gitu. Santai. Lanjut. Kalau cireng sebenarnya sih tricky sih buatnya. Iya. Karena kalau gorengnya apinya terlalu panas tuh bahaya juga. Bisa meletus juga kan, kecipratan minyak panas lagi ya kan. Iya. Terus sama palingan pas campurannya aja sih. Jadi kadang ada yang mikir cireng disiram pakai air mendidih atau air biasa gitu. Pengaruh juga sih aslinya buat tekstur. Setelah digoreng kayak gitu. Gimana? Tolong di-review. Asik. Enak teman-teman. Kami tuh tahu apa tuh artinya ngoyong Ngoyong. Ngoyong. Iya. Ngoyong. Jadi bukan bentuknya, bukan ayamnya, tapi ayamnya. bumbunya. Iya. Jadi kayak macam bumbu yang pas kita ketong gigit tuh kayak rame begitu. Iya. Iya, betul. Betul awalnya pikir kayak ini kayak macam apa ya? Ikan dulu kayak ikan yang kecil-kecil tadi diaduk-aduk dulu tuh kayak ikan Kotak-kotak. kotak-kotak. Oh. Kalau ayam goyong digoreng sih ya. Tapi yang tadi Koko bilang betul sih, yang lagi hype di TikTok ya. Koko juga tahu ada TikTok kan. Kotondo punya kebiasaan malam sebelum tidur, Kotondo nonton TikTok.
Iya, apa yang lagi viral kayak gitu, terus Otong mulai googling, ternyata menu ini, makanan ini tuh dia asalnya dari mana kayak gitu. Jadi kita Otong tuh ngulik dulu, terus kita coba, terus kalau Otong lagi berangkat, Otong harus ke tempat itu nyobain. Baru ada bayangan, oh ternyata tuh rasanya kayak gini. Kita Otong ini lagi lihat lagi referensinya, bahannya gimana, baru Otong berani jual kayak gitu. Ini sorry, masing-masing beda ya. Soalnya pas kita makan yang ini dia lebih nendang. Mungkin campuran kayaknya. Kayak jahe ya. Ada. Iya. Oh, wow. Ada. Jadi bumbunya malah banyak gitu. Iya. Tapi kok yang kalau seporsi gini, yang untuk ini berapa? Iya. Itu untuk seperti berapa? 25. 25. Jadi kita punya rata-rata makanan itu 25.000 sampai 35 ya. 35 paling mahal. 35 itu udah nasi. Oh. Ini memang yang nasi enak sih kok. Mana Kak Epot bilang betul. Yang mesti makan yang nasi. Betul. Kak Epot bilang betul. Mana orangnya tuh? Ada cari nasi. Ada jari Ini makan pakai nasi enak. Soalnya kayak macam kau makan. Sorry. Ikan kue. Iya. Iya. Kayak macam ikan puri yang kecil-kecil Ikan gitu, puri. lalu goreng pakai tepung gitu kan. Tapi kayak gini. Tapi kalau ikan puri kan dia agak sedikit. Memang ikan yang kecil. Memang kan. iya, Iya. betul. Ini halusnya enak. Gitu. Kalau di Palma tuh range harganya berapa? Kayak mie Bangladesh tuh harganya berapa? Kita lupa sih. Bangladesh masih 20.000 ya. Oh 20.000. Pakai telur setengah matang, bisa request yang matang juga. Kayak gitu. Start dari 20 sampai 35 sih. Oh, yang masih worth it sih, Masih terjangkau. masih terjangkau. Dan enak. Dia untuk teman-teman. Iya. Kalau biasa kan kafe itu biasa cuma 2 cukup. Ini Iya. pengalaman beta. Betul. Yang sering nongkrong di kafe di Kota Ambon. kita kira rencana mau buka kafe lah. Iya. Harus diperbanyak sih di Ambon. Babe yang mau rencana buka. Asik. Tapi jatuhnya resto ya, Be. Ya nanti lihat aja lah. Iya. Oke, kita tunggu aja ya. Menurut beta, biasa kalau macam di Ambon itu kafe itu biasa tuh kalau dia biasa punya minuman enak, Ya, berarti makanan. makanya saya enak. Ya. Bukan saya enak, sorry. Tidak proper. Maksudnya yang penting ada gitu. Terus ada yang dia punya makanan enak, tapi dia minuman kayak B aja begitu. Ada plus minusnya ya. Plus minusnya gitu. Tapi kayaknya kalau di Palma kayaknya berusaha untuk semuanya sama begitu. Minumannya enak, makanannya juga enak, Enak, begitu cuman ya. kurang kipas. ini sebenarnya pelanggan setia. Iya. Kayaknya abis ini Palma butuh sponsor ya. Memang kurang kipas ya, Be? Bes dulu di mana biasa? Di luar. Di luar. Kan kalau di dalam kan saya mungkin merokok. Iya. Tapi terakhir Kotong suka ganti kipas yang agak besaran sih. Cuman kurang satu sih. Iya sih ya. Kipas ini paling bagus, katong punya kipas ini nih. Dia bisa Oke. terputar pakai kipas. Oh, iya. Kipas ini tuh. Waktu itu ya katong katong ada podcast dengan Kimura ya, Kimura ya yang Iya. bunga. Iya. Terus Cece Kimura tuh lihat katong pun kipas. Katong kan kipas ini dia kan terputar 180 derajat karena dia putar ke belakang, ke atas, ke 360. bawah gitu. Tapi serius. Serius. Dia putar semua. Dia putar semua gitu, dia cuma putar satu. Dia kan biasa kalau kipas biasa kan dia cuma begini-begini kan. Kalau dia begini, dia putar ke belakang, ke bawah begitu-begitu. Terus Cece Kimura kayak lihat-lihat langsung. Be, bisa berkat tuh dengan kipas ini sih. Mau kipasnya begitu. Kenapa tiba-tiba jadi kipas ya? Iya. Tiba-tiba kipas. Tiba-tiba kipas begitu. Tapi memang kok request itu ya, kipas ya. Iya, Oke, kipas oke, sih. siap, Kipas siap. kurang satu sih. Siap. Tapi Di so luar. far Kotong memang sangat menampung segala masukan. Kita jalan hampir 2 tahun sih, orang bilang kayaknya kurang ini kurang itu. Kotong berusaha untuk menyanggupi. Bahkan Tapi tuh beta lihat di Palma itu dong yang menjual konsep. Dong lebih prepare memang betul-betul makanan. Karena kan kalau kafe-kafe lain kan dong jual ya konsep rata-ratanya. rata. Ya itu. Ya, karena memenuhi ini juga, Be. Biasa memenuhi ekspektasi pelanggan sekarang yang memang mungkin butuh tempat yang Selfie. higienik gitu. Iya. Betul. Tapi takutnya juga kan akhirnya kebutuhannya balik lagi kan Iya. orang butuh minuman dan makanan sebenarnya kan. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya gitu. Bahkan sebenarnya awalnya itu Kotong sih yang pernah kepikiran bahwa harus sampai jual menu berat ya. Iya.
Jadi sebelum Palma, Kotong punya Instagram online untuk pastry itu ada. Jadi dia basicnya namanya Back Laboratory. Back Laboratory dia Kotong khusus jual croissant, jual whole cake buat birthday, sampai kayak dessert table, sweet corner gitu. Kotong base-nya dari situ. Nah, pikir setelah nikah, Kotong harus punya rumah produksi sendiri, biar saya produksi di rumah mama sama papa. Jadi akhirnya Kotong bikin Palma itu dengan konsep dia produksi pastry, orang sambil nunggu orang mungkin minum kopi. Rencananya Seperti gitu. itu. Jadi Kotong sih butuh settingan table yang banyak gitu kan. Tapi lama-kelamaan kok orang semakin banyak, Kotong juga sampai pusing. Ya ampun, ini settingannya rumah yang Kotong rubah. Jadi modelan cuman orang beli pastry, orang pulang atau orang sambil nunggu lagi di packing, orang bisa duduk sambil minum kopi. Tapi tiba-tiba ya ampun Tuhan, Tiba-tiba puji kayak, Tuhan ya gitu kan. Maksudnya tiba-tiba kayak bisa pesan ini. Iya, terus lama-lama orang nongkrong tambah lama kan, pikir bikin menu berat dong. Aduh bagaimana nih, Kotong ke dapur tuh kecil sekali loh. Iya kecil Iya, sekali. betul, mau tanya, sing kerepotan dengan main makanan kayak Tuh. Terus dia bilang, coba deh bikin mie Bangladesh ya. Awalnya Bim Bangladesh. Satu hari tuh sebelum ada menu porsi ya, mie Bangladesh tuh puji Tuhan tuh laris manis sampai teman-teman di dapur bilang, Kotong nih susah bikin lang nih, Kotong bikin mie saya. Bilang, iya sudah simpel barang tuh saya minum nasi tuh. Akhirnya ada tuh bahkan orang tuh yang hampir tiap hari tuh dia nongkrong, pagi-pagi sudah nongkrong. Jadi emang kerjaannya tuh dia sering di kantor, tapi dia bisa kerja dari rumah. Nah, dia datangnya ke Palma karena menurut dia vibes paginya Palma tuh enak kayak gitu. Jadi jam 8 anak-anak masih beres-beres tuh dia ada. Oh, jadi buka dari jam 8? 8 pagi. Oh, jangan-jangan dia punya bio tuh office-nya Palma. Kantor ya. Jadi kalau misalnya menjelang makan siang Indomie. Jadi dia bilang, masa tiap hari beta di sini beta makan Indomie. Ya juga kasihan sih orang pada makan Indomie tiap hari gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya Kotong memutuskan untuk bikin menu nasi kayak gitu. Cuman gara-gara si orang ini. Kasihan juga. Juga sih kasihan sih kalau setiap Tapi hari kemarin Indomie. waktu ketemu pulang dari Mentari itu, beta pulang dari Mentari ketemu Mentari itu lalu makan apa ya di dong tuh. Pulang lalu duduk di Palma. Oh, yang hari itu ada acara tuh ya? Iya, ada acara tuh. Nah, itu apa ya? Nasi kok? Nasi, apa telur asin itu. Iya, nasi itu. ayam telur asin. Ah, itu enak tuh. Jadi sekarang ada 3 menu baru nasi 3 ya? menu baru nasi. Sekarang ada untuk di Palma ada menu berat tadi itu mie Bangladesh, terus Mie Bangladesh, nasi ayam telur asin, nasi ayam telur asin, ya, nasi ayam sambal mata, nasi ayam sambal mata, ya, nasi gila, sama batagor. banyak dong. Batagor, iya Batagor enak. Paket lengkap untuk duduk dari pagi sampai malam. Bisa makan pagi, siang dan malam di situ bisa. ya. Kalau Iya. nasi gila tuh bagaimana tuh? Kalau nasi gila sih sebenarnya cuma tumisan kayak sosis sama bakso aja. Oh, Sama sayuran ya? Iya, sama sayuran. cuman pedasnya yang bikin gila. Iya. Terus bisa request minta pedas banget juga bisa. Oh, itu kalau macam yang itu dia punya Level. requestan untuk level pedisnya itu ada. Ada, bisa. Bisa. Kayak mie Bangladesh levelnya segini. Iya, ada yang minta. Kalau mie Bangladesh kan biasanya agak pedas ya. Jadi kadang orang mau minta yang kayak jangan terlalu pedas juga. Atau mungkin bilang kayak bisa sih tapi kayaknya bumbunya cuma setengah aja kayak gitu. Karena buat dong terlalu pedas juga kayak gitu ya. Ada yang request kayak kakak pedasnya minyak semusuk. Telur aja ya. Telur aja. Tapi, nah kalau yang kalau yang kopinya sendiri kan ada 2 di sini. Iya. Ini bukan kopi. Itu matcha. Ini Matcha. yang di beta pertanyaannya apa nih kok? Matcha. Sorry kok. Kalau itu butterscotch latte. Butterscotch latte. Iya. Kalau yang bedanya dengan yang di Botol. itu? Kalau kopi botol sih sebenarnya dia base-nya cold brew ya. Iya. Gitu. Kalau kopi botol nih malah ada sebelum ada kopi ini nih. Yang butterscotch gini-gini nih. Oke. Ada karena memang belum punya alat waktu itu. Masih manual. Nggak ada sebelum manual. juga. Oh, jadi ini yang originalnya sebenarnya. Iya, Oke, betul. ini yang original Palma
ini yang upgrade-nya. Upgrade-nya, Iya, versi betul. Itu ada soalnya prosesnya lebih gampang. Jadi waktu itu anak-anak juga kayak ya mungkin banyak menu kan ribet juga nanti Iya. nih. Bikin aja dulu yang kayak gini. Oke. Cold brew kan basicnya kan cuma direndam 1 malam aja. Jadi untuk orang-orang yang dulu pelanggan-pelanggan setia sengkelangan. Iya. Sengkelangan. Sengkelangan. Beta pikir kata semenjak yang sudah upgrade lalu dia punya original menunya tuh kopinya hilang gitu. Padahal seng tetap disediakan. ada. Karena memang peminatnya tetap masih ada. Iya, Masih ada. bahkan sampai orang tuh kadang kakak masih ada kopi botol seng gitu. Please ada jual, soalnya mereka mau berangkat. Jadi kebanyakan orang berangkat tuh bawa ini. Justru karena kangen praktis. yo. Iya. Oh. Jadi kadang ada yang tiba-tiba udah foto di Banda, pegang ini gitu. Oh Wih. ternyata dia beli karena dia mau ke Banda gitu. Oh berarti bisa dibilang sebenarnya peminatnya sudah ada dong. Iya, Ada. sudah ada. Sampai bela-belain untuk kemana-mana bawa gitu. Berarti memang sudah ada sih. Ternyata keren juga. Wis, entah kenapa sih mereka tuh ngobrol kalau asik tuh paling cepat. Nanti ketemu balik lagi, Ben. Balik lagi. Ketemu balik lagi di segmen berikutnya tetap di ngos-ngosan. Ngobrol sadar, ngobrol Ngobrol santai. santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Santai. Masih dengan toko kopi Palma. Hari ini merupakan berkah ya sih. Karena di bulan Makan gratis. Iya. Besok les bayar kalau ke sana. Itu bayar. Iya. Di bulan suci Ramadan ketong Makan gratis. makan gratis dari produk-produknya Kopi Palma yang sangat-sangat enak. Iya, enak. Enak, serius enak. Serius. Dan untuk teman-teman kalau mau pergi nanti di Kopi Palma kayaknya 50.000 sih bisa makan dan minum. Iya, Bisa, kan? bisa. Bisa kan. bisa. Di Sangat Bangladesh sama Sama Palmaren ya 45.000 aja. nah itu bisa duduk dari pagi sampai malam. Kalau sing tahu diri. Kan sering terjadi begitu kan. Ada yang pesan kopi satu dia duduk dari pagi sampai pagi lagi. Tapi Cece pernah sih dapat pelanggan tuh yang kayak suka komplain begitu. Cece ini goyang gitu. Kalau dulu ketemu bilang tuh pendekar kopi. Pokoknya datang tuh kayak wah pokoknya nanti dia punya espresso gini gini. Kalau itu sih lebih ke request ya kalau minuman. Kakak, beta pengen kopi Palmaren gitu. Tapi itu kopi kan? Iya kopi. Tapi nanti dia pakai ada susunya gitu. Oh iya, tapi akan kopi kuat seng gitu. Bahasanya kopi kuat seng gitu kan. Strong seng Keras maksudnya sih. gitu. Tergantung sih kalau kakak penikmat kopi harusnya sih suka gitu. Sih beta kopi sadiki sah. Padahal tadi awal tadi intro yang lain dulu gitu. Ya udah kakak kalau gitu beta kasih kopinya less aja, less coffee. Nanti semisalnya kakak rasa kurang mau beta tambah gitu. Oh iya kakak tapi beta sih mau pakai gulai. Perasaan dia bilang dia bukan penikmat tapi kalau misalnya sih pakai gula otomatis kan rasanya kan lebih strong kan. Iya. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang bikin kadang beta jadi bingung sendiri gitu. Iya. Jadi beta better ya udah kalau gitu kakak jangan pakai gula dulu. Kakak rasa dulu dengan kopi setengah. Kalau kurang apa baru tambah. Ribet ya. Itu anggap saja pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tapi saya apa sih beta lebih ambil positifnya aja. Jadi beta dari situ beta juga belajar bagaimana beta harus merespon pengunjung, permintaannya apa kayak gitu. Itu penting sih karena kalau ketong kadang-kadang kalau seng servis dengan baik, melayani dengan baik kadang-kadang jadi bahan cerita gitu. Iya, betul. Begini-beginilah. Cuman kali kalau macam teman-teman yang datang tanya, "Kakak ini kira-kira ada kopi kuat saya?" Cece balas, "Kurang tahu dia sih, jarang fitness soalnya." Dia kayaknya kopi sih pernah lari deh. Makanya dong kurang kuat. Kurang kontrol. Beta lihat kemarin-kemarin di postingannya Kopi Palma itu kayaknya ada agenda-agenda dengan komunitas lari.
Iya betul. Jadi sekarang orang bilang sudah sing zamannya orang tuh berkompetisi. Jadi ngapain orang sih bilang ih so ada coffee shop baru nih nanti kamu rame sih. Kutu sih lebih sering kepikiran kayak gitu ya. Karena zamannya orang berkompetisi tuh udah lewat. Sekarang tuh zamannya orang berkolaborasi. Iya betul. Betul Ya kan. Jadi coffee shop, cafe tidak monoton hanya menjual produk ya. Iya. Jadi Betul. bagaimana Koton juga harus membangun relasi dengan komunitas-komunitas lain, tidak hanya komunitas UMKM. Jadi Koton 2 sih udah sepakat bahwa Koton 2 tidak hanya menjual menu, tidak menjual kopi, tapi Koton harus ngadain apa lagi nih, bikin apa lagi nih yang orang tuh ke Koton tuh ke Palma tuh bukan cuma buat makan, tapi dia harus ada aktivitas lain. Jadi akhirnya Koton bikin event namanya Jumpa, tulisnya Joempa, jualan Minggu Palma. Apa sudah tulisan Tempo Doloe? Tempo Doloe. Jadi Joempa. masih ada berkesinambungan dengan kita punya konsep Iya, kayak iya, gitu. Itu biasanya diadain 2 bulan atau sebulan di minggu pertama. Jadi kita melibatkan teman-teman UMKM kayak gitu. Oke, yang kemarin. Yes, Iya, betul. Selain itu yang tadi Kakak John bilang yang ada komunitas lari. Nah berawal dari sebenarnya Koton 2 pun sebenarnya pola hidup nih udah mulai rasanya udah kacau kan. Hancur, ya kan? Hancur. Iya. Tidur jam berapa, bangun Iya. jam berapa kan. Terus Koton 2 masih bisa sih, Koton bisa kayak gini harus olahraga. Terus berawal dari bermula dulu dari lari kayak gitu kan. Lari sore. Bukan karena orang bilang sekarang lagi zamannya semua orang pada Iya. mau lari gitu kan. Sehat. Sih karena memang Koton 2 sadar sih. Kayak gitu kan berat badan udah mulai makin naik gitu kan. Kenapa sih memilih nge-gym? Bosan ya, lebih ke bosan Iya sih. sih. Tapi belakangan sih ada mulai menemukan teman-teman yang sefrekuensi kayaknya mulai saling mengajak. Kayak gitu. Jadi kembali lagi karena suka lari, terus Koton 2 lari, kemudian bertemu dengan orang-orang yang sama, terus akhirnya diajak, Cici lari nih Kotong sah gitu kan. Oh iya kapan-kapan? Minggu depan. Kotong titik kumpulnya di sini gitu kan, di coffee shop ini gitu kan. Oh iya boleh. Ikut pergi lari. Lari pagi nih ceritanya. Habis lari pagi, Kotong pi mana? Pi ngemil kemana? Sudah kalau gitu ke toko sah. Kotong buka jam 8 gitu kan. Jadi kan Kotong lari dari jam 6 pagi, paling habis setengah 8. Habis itu foto-foto gitu kan. Iya, Kasih iya. makan dulu follower gitu kan. Jadi agak-agak picky gitu kan. Kalau kata beta teman komunitas sih bilang, Kotong harus kasih makan follower biar Kotong komunitas makin besar. Tapi Iya, betul. nama komunitasnya apa? Ketemu put nama komunitas itu Feel Your Pace gitu. Artinya apa itu? Mungkin nanti kalau lebih detailnya nanti harus ada segmen sendiri kali ya sama teman-teman komunitas itu ya. Oh iya. Nanti Bener kan? Iya boleh. Iya, biar dikulik lebih dalam. Tapi Boleh seru nanti kita sih. undang lah kapan-kapan ya sama Iya. komunitas larinya gitu. Tapi bisa spill sedikit boleh? Boleh. Boleh ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya dong bukan cuma teman-teman asli Ambon, tapi juga dari banyak dari luar Ambon kayak dari Jawa, dari Bali gitu kan. Dong tugas di sini. Jadi dong bilang Kotong suka lari, cuman Kotong pengen juga dapat teman-teman baru gitu. Tapi apakah teman-teman baru ini dong suka lari gitu. Mungkin ada yang malu-malu pengen lari tapi takut kemampuannya sing kuat, ada yang suka jalan. Nah, itu makanya feel your pace gitu kan. Dong harus lari supaya saya dapat feel-nya tuh seapa gitu Iya, kan. iya. Orang lari itu bukan cuma ngejar pace-nya gitu Iya kan. betul. Ya. Iya. betul. Bahkan jalan aja itu juga Udah jalan termasuk, cepat aja udah iya, termasuk iya, gitu. betul. Jadi setelah beberapa kali ikut join, Kotong punya istilahnya sebelum lari itu Kotong harus kayak ini dulu. Kotong punya detak jantung, Kotong rasakan dulu biar pas lari Kotong tahu tuh Kotong seapa. Kayak gitu. Saya langsung begitu. Iya, Oh, sing sprint juga. Beda kira sebelum lari harus minum kopi Palma dulu. Waduh, nanti habis Oh, lari. tapi kalau macam Pelari-pelari kopi itu rata- kayaknya bagus ya untuk dia punya. Dulu waktu kita di sini suka minum americano biar ini ya kayaknya ada ngaruh sedikit, ada ngaruh Makin dikit. semangat kayaknya ya. Makin semangat dia kasih naik gitu. Maksudnya kan kalau sekarang kan lari tuh harus dapat sehat ya, bukan dapat foto ya. Iya, betul. Soalnya ada yang begitu tuh, Be. Ada tuh yang beta kan sering lewat JMP kan. Iya. Lari tuh. Kalau baca beta dari sana tuh ada yang tuh di bajunya kayak ya pasti dia play fotografer langsung Iya. dia kan fotonya bagus. Bisa senyum lagi Iya, ya. bisa senyum lah ya. Kan itu kan tinggal dong buka saja kan, cari kan biasa fotografernya foto tapi upload di aplikasinya Iya, kan aplikasi tinggal beli aja itu sih. Cuman keren sih maksudnya. Iya.
Karena kan kalau katong mau lari itu kadang-kadang orang tuh sekarang mau memulai tapi takutnya kayak disebut FOMO, Iya, kayak ikut-ikutan gitu, mentang-mentang lagi banyak yang lari terus ikutan lari. ikutan lari semua, gitu, kayak takut dijudge juga. Padahal kalau macam niatnya untuk sehat, apa ya? Iya. Jadi akhirnya di grup itu juga akhirnya tuh kadang lucu kayak pamer-pameran. Hari ini lari, akhirnya termotivasi. Oh kasih tunjuk itu Iya, jarak jarak. ya, rekam jarak Iya, ya. jadi selain ketong janjian di hari Sabtu kan ada tuh Senin sampai Minggu sampai Jumat. Ya udah hari-hari itu serah bebas pada mau lari apa nge-gym gitu kan, tinggal nanti setor gitu pamer gitu. Oh, iya. Kemarin tuh ada satu teman tuh udah lari. Tiba-tiba lari depan toko. 15 kilo gitu. Wih, buset, keren banget gitu kan. Boleh sebut namanya? Ada teman-temannya di belakang. Ada di sini lagi nyimak. Ada Mito juga, Mito. Ini beberapa kali tuh betul ya, Mito supposnya foto lari kayak buka serius ya. Padahal itu baru 100 meter ya Mito. tapi kan sebenarnya kalau Parbeta FOMO tuh sing apa-apa tapi yang penting FOMO-nya itu tujuannya sehat. Siapa apa dong, Iya. apa gitu. Kalau berdampak baik untuk orang ikut tren tapi trennya yang sehat ya. Iya. Siapa apa kan? Apa gitu. Udah, Betul. yang penting belajar konsisten aja sih. Ini Betsen nanti kapan ngobrol yang komunitasnya gini. Iya. Lu mau seng ya kalau Otong ajak podcast? Bisa ya? Boleh ya nanti ya? Saling tolak. Kalau mau gabung dengan komunitasnya gimana? Standarisasinya Langsung apa? aja sih ada standar yang Kayak penting. kalau gabung dengan Otong komunitas Iya. mesti lari 15 kilo. Ada kan yang harus lari 15 kilo, harus ada yang sneakersnya harus standar ini, sepatunya standarnya itu. begini. Yang bisa dragon gitu. Kayaknya Apalagi sih tuh. ada sih penting. Oh. Yang penting pakai baju, pakai sepatu. Iya kan? Pakai Dan- celana juga dong. Iya, pakai celana gitu. Iya kalau lari telanjang orang keren. Orang keren gila ya gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya Kotong tuh juga ada jadi teman-teman kadang Kotong bagi dua. Jadi yang bagian depan itu yang udah pace-nya udah dia punya standar pace. Tapi ada yang baru mau gerak aja gitu, Kotong udah senang sekali untuk teman-teman yang mau join. Jadi yang baru awal-awal yang masih jalan cepat gitu ada. Jadi Kotong bagi dua. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang udah Kotong bilang sih yang udah suhu gitu kan. Iya, suhu. Dong kadang sudah di depan, tapi dong saya ninggalin di belakang. Tiba-tiba dia udah lari atrek. Iya. Lari mundur kayak gitu buat ngecekin di belakang. Sebentar beta nih sebenarnya ini yang selalu beta mau tanya untuk Iya. teman-teman yang lari pace, beta sing paham pace ini maksudnya apa? Ini betul-betul beta memang sing tahu gitu. Ada karena beta lihat di TikTok tuh kayak macam kalau lari tuh pace gini pace maksudnya apa ya? Pace itu kayak dalam 1 kilo, untuk bisa tempuh 1 kilo itu butuh berapa menit. Oke. Jadi kayak Iya. contoh kayak katong lari di Lapangan Merdeka. Iya. Terus hitungannya coaster dari tulisan Ambon itu. Iya. Terus kok lari contoh 1 menit. Berarti itu pace yang kau tempuh selama itu. Hitungannya 1 kilo, misalnya 1 kilo dalam jaraknya 1 kilo itu katanya bisa tempuh berapa menit. Misalnya Oke. dalam 1 kilo katanya mampu 7 menit atau 8 menit kayak gitu. Tergantung kecepatan. Jadi kalau misalnya kecepatannya lagi pelan aja nih. Jadi dalam 1 kilo dia tempuh mungkin bisa 12 13 menit kayak gitu-gitu sih. Kalau sekarang bagus berapa pace? Kalau sekarang baru sih. Jadi Berapa? 7. belum ada lagi kayaknya. Tapi yang penting Iya. sudah dong. Iya. Oke. Sudah dong. Dengan nilai ini nanti beta mau ajak dong ketemu ngobrol lebih dalam soal ini. Iya. Soalnya beta mulai tertarik gitu. Iya, ayo cobalah. Ini soal sepatu. Mm-mm. Pemilihan sepatu lari itu penting sih sebenarnya. Kayaknya menurut beta penting ya. Penting sekali sih kalau menurut beta. Iya kan? Iya, soalnya pertama kayak pijakan gitu kan. Iya sih, senyamannya aja dia. Senyamannya. Iya, senyamannya sih. Bantal. Iya, semakin empuk larinya semakin enak. Semakin empuk, semakin enak, semakin mahal. Iya betul. Kalau bicara soal sepatu nih Koko nih makan lah gitu. Koko nih, Weh. pokoknya nih. Koko pun sepatu tuh wah sing usah dibilang. Cuman beta mau pengen tanya sih, dulu kuliah apa kok bisa main di kuliner plus rangkul komunitas-komunitas?
Nah, Kalau beta sih kebetulan waktu itu ya lulus SMA udah malas belajar juga ya kan. oh, sama. Sama dong. Beta juga sama. Sama. Jadi waktu itu pilih ambil bukan kuliah sih, jatuhnya juga soalnya saya dapat S1 gitu. Oh. Pilih kayak institut yang bisa jalaninnya cepat aja nih. Jadi dalam waktu 2 tahun tuh langsung kerja. Terus kebetulan dari keluarganya mama tuh kan dari Palu tuh usahanya nih kuliner juga. Udah mulai terbiasa sama bahan-bahan makanan kayak gitu. Jadi pas lulus langsung tempatin magang. Waktu itu baru 19 tahun udah kerja. Kayak gitu. Beda kira sekolah apa kuliah ekonomi begitu jadi 4 tahun gitu ya kelamaan. Jadi waktu itu Koko ambil chef. Iya. Agak aneh untuk. Laki-laki ya. iya. Saya agak aneh untuk orang yang dari Maluku. Iya, Karena sing kan banyak ya. iya, katong kan stigmanya tuh kan ya kalau di katong si PNS gitu atau kalau si PNS honor lah. Tahu Tidak- polisi, iya. militer. Tidak terlintas Iya. di katong punya otak untuk kuliah ambil jurusan chef begitu. Sebenarnya tergantung lagi sih, balik lagi ke hobi aja sih. Sekarang kalau hobi dibayar kan siapa yang sing mau sih? Keren Itu sih ya. lagi keren sih. Iya kan, dapat uang lagi ya kan. Cuman ya itu kerjanya kalau di dapur biasanya sih apalagi kayak hotel itu 12 jam sih pasti Capek. capek sih. Terus sih. Ya pasti. Kalau dulu pas dia pulang kerja paling bau telur, bau adonan agak isi tahu. Terus kalau sekarang baunya apa? Masih sama sih itu Kayaknya lebih sekarang lebih ke bau cuan gitu ya. Kalau sekarang baunya tergantung kok. Kalau bau cuan karena baru habis cuan atau bau keringat karena baru habis lari. Mandi. Ya tapi itu kan semua kan pengalaman kan akhirnya. pengalaman akhirnya. Karena jadi chef di hotel malah bisa salurkan sekarang di kafe. Iya. Apalagi buat anak-anak daerah kan. Iya. Bagus juga buat kayak ini lo ada ilmu lain juga Iya, selain iya. kerjaan yang kayak gitu-gitu aja ya kan. Tapi justru peluangnya kan justru sebenarnya besar kan. Besar sih Iya harusnya, kan, karena iya. dunia perhotelan kan ya. Belum Iya. tahu chef berapa sih di Indonesia, masih sedikit. Sing banyak. Tapi keren sih. Keren. Keren serius. 12 tahun ya kok di 12. dunia perhotelan. 12 tahun. 12 tahun. Hotel sama restoran. Akhirnya setelah itu alasan sebenarnya kan hitungannya ya. Chef itu kan gajinya besar kok. Aslinya sih di luar negeri sih besar. Aslinya kalau di Indonesia sendiri sih kayak kecil aja sih aslinya. Tapi kalau di hotel ada yang namanya uang servis. Jadi selain gaji pokok ada juga uang servis. Nah kalau pokoknya udah UMR, servisnya itu bisa lebih dari UMR lagi. Iya, kalau di iya, hotel. iya betul sih. Iya. Makanya kita lumayan kaget ketika setelah menikah tuh memutuskan untuk resign dan lagi memilih untuk buka usaha. Sebenarnya bukan pas nikahnya sih resign. Oh, sebelumnya. Sebelumnya pas COVID tuh. Covid kena dampak. Iya, jadi yang kayak gitu. Lagi jauh waktu itu Covid ya mana? Batam ya? Di Batam. Oh, Masih di Batam waktu itu. ya sih semua sih termasuk beta juga sih. Ya kerja panggungan semua Iya. panggung berhenti tiba-tiba Iya. mau dapat apa. Betul. Itu lumayan shock juga kan. Kecuali Koko aman waktu 2020 kan. Ya lumayan lah. Aman banget. Soalnya 2020 Koko tambah gemuk kok gitu. Iya. Bisa katon tambah kurus. Ini kenapa setiap kali ketemu ngobrol habis. Kata nanti balik ke segmen Ya. terakhir ya. Oke. Segmen terakhir nanti ya katong akan closing tapi banyak kali yang katong ngobrol di segmen terakhir. Tetap stay di ngos-ngosan. Ngobrol Sadap. Ngobrol santai. 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 Kembali lagi di ngos-ngosan. Ya. Dengan
bintang tamu yang masih setia, toko kopi Palma. Asik. Ini tadi lupa nama apa sih? Goyong. Sudah habis teman-teman. Karena lapar dan enak. Memang enak. Oh, saya makan rugi. Saya makan rugi. Makan rugi. Iya. Yang ini cuma bisa didapat di Palma. Palma. Ya kan? Tapi Kurang tahu lagi sih kalau ada yang jual ya. Iya, tapi ya kita belum makan di Palma. Saya takut gitu kalau ada kompetitor. ada kompetitor. Kalau dari Katon sendiri sih, seng juga sih, seng takut sih. Soalnya masing-masing orang kan pasti punya pemikiran beda-beda. Iya. Nanti Katon bisa tambah menu atau apa kan, pasti jadi beda juga sih. Jadi balik lagi masyarakat aja yang menilai ya kan. Iya sih. Ya kalau bilang kompetitor kan kopi semua kompetitor ya. Iya. Cuman kopi satu dan kopi yang lainnya itu kan beda-beda. Beda-beda. Kalau memang ada yang bikin kayak itu ya mungkin, tapi Ya, karena kan orang Ambon bilang beda tangan beda rasa kan. Iya, lagi. betul. Makanya, iya saya betul. betul sih. Kak. Ayam goreng aja meskipun dia beda gerai aja, Iya. jarak 10 meter aja tetap aja dia punya Iya. pelanggan sendiri ya. Kayak mie instan saja dengan tata caranya yang masak yang sama saja beda. Beda yang masak saya beda rasa. Iya, betul. Iya. Iya, kita kalau masak mie soto tuh mie bangka terus. Ya, apa kamu mungkin pengaturan api atau gimana ya kayak? Mesti Maitua yang masak boleh apa? Cici. Tadi ada ketemu kameramen satu makan goyong tuh dia habis makan dia tiba-tiba dia chat dia itu kayaknya kayaknya goyong di Palma enak nih. Iya, Berarti iya. besok kayaknya malam minggu kayaknya dinner berdua tuh. Asik. Iya sih. Terus Cek, sekarang ini Palmas punya apa lagi nih yang memang lagi dipersiapkan untuk tahun ini? Cici. Suami Toko istri nih, aja. Kalau ditanya ini perencanaan Palma ke depan atau di luar Palma yang berhubungan dengan F&B atau gimana? boleh, Boleh, apapun itu gitu yang supaya kan mungkin teman-teman ada sih sebutan untuk pelanggan Palma gitu kayak Palma lovers gitu. Sing sih paling anak-anaknya cuma bilang TKP anak-anak TKP gitu. Oh, TKP tanpa kumpul Palma. Titik kumpul. Iya. Kalau perencanaan sih banyak sih doa-doa dari teman-teman pelanggan setia. Pas ulang tahun kemarin kan kita bikin video pendek. Banyak doa sih yang bilang semoga Palma dia semakin luas, semakin diperlebar sampai depan lorong gitu ya, buset jauh banget doanya. Semoga Palma ada buka cabang atau apa gitu ya, kita cuman aminkan saja. Tapi Pengennya di daerah mana? Yes, tapi kalau untuk daerah sih belum. Tapi kata dia sih sempat ngobrol kalau untuk buka cabang sih kayaknya belum ada pemikiran sampai situ ya. Iya. Kalau cabang sih belum. Belum. Kalau pengen buka yang lain yang baru ada. Gitu kita Kotong punya proyek ke depan ada. Jadi memang pengen bikin tempat yang beda konsep. Ini pertama kali Kotong dia membocorkan di sini Iya nih. sih. Yang pernah cerita pada yang lain belum Oh, iya. belum pernah cerita. Iya, karena podcast yang proper cuma di sini saya. Mau cerita di mana lagi? Spesial ya. Iya, spesial. Bahkan ke teman-teman tuh itu Kotong belum cerita. Oh, Jadi ini masih spesial. benar-benar yang pergumulan berdua banget gitu kan. Ya siapa tahu di sini kan Iya. dibilang terus menjadi diaminkan Iya, gitu kan. ternyata siapa tahu ada yang support Iya, gitu kan. benar. Agak kode keras. Gitu, jadi pengen buka masih seputaran F&B juga. Iya. Tapi konsepnya beda dari Palma. Kalau Palma kan lebih yang rumah, terus lebih yang Indonesia banget kayak gitu. Kedua sih kadang pas jalan, aduh pengen makan yang kayak semacam Ke barat-baratan. kebarat-baratan gitu, di mana enak kayak gitu. Cuman kayak galau, ya udahlah pulang masak sendiri aja, kayak bikin Oh, sendiri jadi aja. Ya Ambon kayak yang burger barat-barat. gitu ya. Jadi Kayak yang cocok Iya sih belum sih. ada. belum cukup. Kayak gitu dengan lidah Iya sih. kita kayak gitu. Kok bukannya pernah bikin buka itu burger ya? Iya.
Cuman di sini ya saya tahu dulu di 11 tahun yang lalu Iya, kayak kayaknya tuh SMA deh. ya 11 tahun yang lalu tuh ya orang sini belum bisa menerima makanan-makanan yang agak sedikit western begitu. Kalau Iya. sekarang mungkin bisa apa kok? Kan pengaruh sosial media kan. Lah ini mau buka nih. Ya, katanya juga butuh support tuh. Asik. Suka Betul. nih. Jadi sesama orang yang bekerja di F&B harusnya saling support. Betul Iya, kok. Iya benar. Iya, bertukar pikiran, beta mau buka ini baiknya gimana. Koton juga akhirnya saling menyarankan gitu. Jangan buka apa yang sudah ada gitu loh. Iya betul ya. Iya kan? Betul. Jangan kita membagi dua pasar. Kita harus menciptakan pasar baru. Iya. Beta tuh dari Rian selalu kayak gitu. Koton 2 tuh banyak konsep yang akhirnya Koton 2 pangkas. Jadi 10 konsep kira-kira kalau ini di sini jalan kaseng ya, diterima orang kaseng kayak gitu. Kalau Koton taruh akan di sini, yang datang tuh siapa-siapa aja gitu. Kira-kira daya beli di situ kuat kaseng. Hitung-hitungan cuan betul ya. Kayak gitu. Memang Cina Yang sih. iya sampai Koton sudah kasih effort lebih malah nantinya akan sing jadi bertahan lama Ya, kayak ya, gitu. betul sih. Balik modalnya kapan kayak Ya, betul gitu. sih. Jadi yang baru ini pure itu semuanya idenya Rian kayak gitu. Yang western. Tapi yang lari jauh dari dia punya background pastry. Kayak gitu. Tetap menyesuaikan juga dengan. Iya, karena si Koto sih berani bikin yang di luar yang Koto sih mengerti kayak Iya. gitu. Kayak gitu sih. Ya, ditunggulah sebenarnya. Iya, Itu semoga ada. ya. Soalnya ya harus ketong akui ya sebenarnya Amun punya kulinernya kurang ya. Iya, padahal dayanya banyak ya. Kayaknya banyak begitu. Makanya kalau ada satu yang buka yang beda dikit aja itu langsung kayak boom. Iya, Kayak booming gitu dan memang harus diperbanyak sih. betul. Bingung juga kalau ketemu teman-teman yang dari luar kota datang tuh. Bingung menyarankan apalagi ketong laki-laki nih khususnya kayak beta ketong tuh punya top of mind ketika lapar tuh cuma nasi padang gitu. Oh. Nasi padang apa bosan nasi padang, nasi kuning. Ketong punya rekomendasi makan tuh tidak Iya. sebanyak perempuan. Iya, betul. Ya, betul. Bahkan kita baru makan sushi tuh ketika pacaran. Itu pun dipaksa-paksa, menurut kita makanan apa ini? Kan, Iya. ya ikan mentah dengan nasi gitu. Itu lama-lama enak. Enak. juga. Iya. Jadi Itu makan sih. tuh juga orang nyari experience-nya ya. Iya. Iya. Enak juga Ya, gitu. tapi di sini juga kan harus dihitung budget makanannya tuh Betul. berapa karena kan yang bisa ketunjual harga yang tinggi juga. Iya. Ya, itu. Iya sih betul juga. Sesuaiin sama market aja sih. Ya, sesuai market aja. Jadi itu memang target yang kedepannya ya. Ya. Untuk kolaborasinya gitu mungkin kayak Palma XX. Kayak kalau dengan komunitas lari kan sudah. Iya. Siapa tahu ke depan ada lagi gitu dengan Masih belum sih ya. Tapi Iya. ada ini sih rencana-rencananya apa ya? Kayak sekarang. Jadi gini, Keton tiap kali buka usaha, Keton dua selalu punya contoh kafe di luar gitu yang jadikan Keton patokan. Oh, Keton pengen seperti ini kayak gitu. Kalau misalnya sekarang kan di Palma Keton punya namanya semacam rak etalase yang dimana Keton memasukkan UMKM. Jadi Palma tidak hanya menjual produk makanan saja, tapi juga ada keterlibatan dari UMKM. Kayak ada yang gelang-gelang, ada cincin, ada merchandise yang rajut-rajut kayak gitu. Ada juga Kotong collab dengan salah satu teman yang dia produksi baju kayak gitu. Nah di Palma tuh ada kayak gitu. Mungkin saking kecilnya sing terlihat kali ya. Iya, Nah kalau misalnya nanti Kotong punya proyek baru ini jalan, mungkin Kotong ingin memasukkan hal-hal seperti itu di Kotong proyek yang baru ini. Iya. Jadi Kotong juga melibatkan teman-teman UMKM yang tidak punya offline store kayak gitu. Tapi semoga jalan. soalnya Palma tuh lokasi yang Palma sekarang tuh kan dulunya kan lokasi rumah komunitas memang. Iya betul. Ya, Parisa Ambon bergerak. Iya. Dulu sebelum akhirnya bubar ya gitu atau kita tuh sempat tampil terakhir di situ di acara terakhirnya di Lorong Sagu itu. Makanya waktu Palma buku tuh kayak macam memorable gitu, balik lagi anak-anak. Iya. Komunitas, Tapi banyak tempat sih yang kumpul. bilang kayak gitu.
Dan akhirnya semuanya ngumpul di situ. Semuanya ngumpul kan akhirnya di Ngumpul situ di kan. situ. Gitu. Memang tempat ini punya banyak kenangan lah gitu untuk Iya. anak-anak komunitas kreatif sendiri gitu. UMKM, Teodong juga gitu. Iya. Makanya akhirnya jadi tempat-tempat kayak rasa rumahnya kembali Rumah, ya. iya. Gitu. Kan namanya Palma. Paparisa Lama. Iya. Ada saja bisa. Iya. Berarti maksudnya enak gitu Palma, Paparisa Lama. Palma. TKP titik kumpul Palma. Iya. Boleh lah. Boleh lah. Ini ya TKP titik kumpul pelari. Asik. Asik. Lari dari mana? Lari dari apa? Yang Lari dari penting- masalah. Iya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau lari buat sehat siapa apa. Iya. Kalau lari dari masalah silakan Anda lari sendiri. Jangan ajak-ajak. Saya tidak ngikut. Babe katanya rencana mau ikut juga ya? Ikut Ayolah. apa? Sponsor ya? bisa. Invest juga. Ya nanti lihat dulu lah. Iya. Hitung-hitung dulu lah. Iya. Siapa tahu nanti Babe bikin event kan Iya, biar Be. merangkul teman-teman ini gitu kan. Lari sambil podcast gitu. Tunggu saya. Kalau kata Lar sampai podcast kayaknya podcastnya 5 menit. Tunggu saya tanya direktur saya dulu. Asik. Ini kata duduk sambil bicara sesuhosa. Yang jadinya ngos-ngosan ngobrol santai betul-betul ngos-ngosan. Bagaimana kamu? capek. Konsepnya bagus lari sambil podcast. Cuman kalau itu udah stabil ya. Itu yang tadinya Babe punya ikonnya itu bulat jadinya tirus. Jadi siap. Jadi speed cut ganteng. Terus harapannya untuk Palma dan khususnya apa ya, teman-teman Palma atau pengunjung yang datang lah. Ada sih kayak sejauh ini kan keluarnya sih yang ada ya. Sejauh ini kayak ya Palma keren, Palma asik. Dan menjadi kafe yang paling banyak di review karena punya ikon tersendiri kayak Tempo Doloe. Iya. Gimana Ya. kok? Silakan lah. Suami istri ini mau ketolong terus ya. Silakan kok. Kalau harapan sih Ketua dua selalu berharap dari awal toko buku selalu berharap orang yang datang itu selalu kembali. Iya. Kayak gitu. Itu semoga harapan kedepannya orang-orang yang datang tuh juga selalu kembali karena Palma itu kayak rumah. Ketika orang datang, orang makan masakan rumah, ketika dong pergi jauh dong rindu kayak gitu. Kita Balik. sebelum bulan puasa tuh setiap mau podcast sore tuh kita tetap ke Palma dulu kayak. Dulu, Be? Iya. Kopi, iya. Ngopi makan mie Bangladesh. Nah, itu. Baru Rata-ratanya. Iya. terus kuku nih sing kurus-kurus ya. Kurus sih enggak. Seksi Iya, iya. betul. Dan ternyata kuku nih memang, ternyata kuku nih juga termasuk ini Pelanggan, TKP juga. iya. Anak-anak Palma banget. Jadi gitu. Koko pertama kali ke Palma, kedatangan Koko ini yang kedua sering lihat-lihat nih. Sing suara, kedua gitu. Ketiga, jadi awalnya tuh belum kenal sama sekali. cuman tahu lihat-lihat aja di Iya, ini. tahu saja. Cuman kan Cuman tahu kalau mau aja. tegur kan Iya, Iya. event-event gitu kan. owner lo. Koko. Kedua mau sungkan gitu. Ketiga, terus podcast ya gitu. Koko podcast apa gitu. Udahlah nanti kita hubungi. Siap. Oh justru ngobrol pertama karena Koko nawarin podcast. Iya kayak Iya, aku ya. kita nawarin Iya. tuh. Tapi sebelumnya kita sudah kenal sama Cek Lili. Ketong kan sebelum ada toko sering ikut event-event UMKM. Nah, Iya. Cek Lili tuh sering beli. Ketong punya jualan kayak gitu. Kopi-kopi. Iya. Oh jadi suka kenal sama Cici Lili. Kalau Koko nih cuman sering-sering lihat. Iya, jadi sungkan juga mau nyapa Kak. Koko. Iya. Padahal kalau sekarang nih Koko tuh suka menyapa. Iya. Koko sebenarnya orangnya baik gitu. Apalagi semenjak Babe Podcast. Mulai deh. Semenjak Babe Podcast tuh kalau dulu waktu Babe Podcast kalau Koko duduk di Warbox itu kayak sudah biasa. Duduk Evan gitu. Kalau sekarang semenjak Babe Podcast poster hit sekarang itu Yes. Koko kalau di Warbox itu jatuhnya harus basa-basi dengan artis. Asik. Penyanyi bagaimana? Ya begitulah. Beda auranya gitu ya. Sudah beda. Jadi kalau macam nanti Cece kalau macam ke Warbox terus baku dapat dengan Babi tuh habis susu agak sibuk ya.
harus melayani basa-basi dengan para. Basa-basi. Tapi Ketum berharap sih Palma ke depan semakin keren lah. Amin. Semakin menjadi itu tadi rumah. Iya. Rumah untuk teman-teman tentunya karena nyaman sih sebenarnya dan beberapa kali juga selalu menjadi tempat untuk teman-teman komunitas dan teman-teman UMKM. Dan beta punya teman di sini tempat pacaran. Oh iya ada? Ada. Serius kan? Serius. Pernah ada orang satu kali bilang nanti jemput bete ke podcast, tiba-tiba hilang. Tapi Pak Palma dia punya vibe-nya enak untuk pacaran memang. Iya memang. Dalam lorong soalnya. Iya. Beta boleh Cek minta. maksudnya suasananya enak dan Iya. tersembunyi. Beta boleh minta CCTV tanggal sekian. Cek. Ya. Beta boleh minta. Tapi satu lagi sih kayak John. Apa tuh? Selain punya harapan juga Koto sing pernah menutup segala saran masukan yang Iya, teman-teman sampaikan. Karena saran masukan itu juga demi Kotong punya keberlangsungan ke depan. Kalau Kotong sing dibilangin, Kotong sing pernah tahu Kotong Iya. kekurangannya di mana. Kayak gitu. Paling kurangnya tadi tuh kipas Siap. katanya babe kipas. Ya itu sih. Kalau makanan ya enak. Beta Enak, suka. enak. Soalnya babi sudah terbiasa dengan kipas 380 derajat. Yang putarnya begini. Laksanakan. Kalau yang cuman begini tuh babi kayak kurang begitu. Gerah banget gitu. Babi sudah terbiasa yang putarannya 380 derajat gitu. Kalau yang cuma ya sekedar gini kayak cepat kecipiki Karena, gitu. karena pernah sekali siang sebelum di bulan-bulan kemarin Kak, beta pu istri bilang, "Ketompi makan mari." Teh dalam hati, ih, tumben-tumben amat siang-siang diajak beta pi makan. Jadi beta pas waktu bawa mobil beta tanya dia, "Pi mana ini?" "Pi makan Palma saja mari." Iya. Itu saja. Berarti Palma tuh punya suasana tuh dan menu-menunya tuh sudah membekas. Iya. Ya, membuat orang tuh kayak macam rindu. Bahkan ada yang saya sampai request untuk kopi botol bawa ke luar sebelum berangkat bawa gitu. Supaya mungkin bawa suasana rumahnya. Asik. Saya tetap rindu Palmanya. Ya, itulah kedua owner dari toko Kopi Palma. Kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi. Luar biasa. Obrolan yang sangat menarik dan obrolan yang sangat menginspirasi. Dari kedua Cece dan Koko ini beta terinspirasi untuk usaha ya. Kalau dapat pasangan yang tepat. Amin. Ya, itu kayaknya penting ya kalau usaha ya. Sing sia-sia bergaul dengan orang Cina. Agak rasis ya. Menginfluence. Itu kan Iya. baiknya menginfluence Keton Betul. juga gitu. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau sampaikan terakhir sebelum Keton closing? Ada lagi? Alhamdulillah dari tadi udah banyak ngobrol. Kan kopi-kopi berarti su harapan untuk kopi sing ada harapan gitu untuk Nusa dan bangsa. kalau Nusa dan bangsa biarkan pemerintah untuk hubungan mungkin gitu ke depan semakin romantis. Iya, amin lah semakin romantis. Kita bikin romantis ya. Yoi. Iya. Nikahnya berapa tahun? Baru mau 2 tahun, Oh, baru 2 masih tahun. pucuk. Masih pucuk ya. Fokus berapa tahun? 5. Wih, Wah, fokus 5 tahun. serius kok. Di 2019. 5. Kelihatannya stresnya ya. Berarti kan gue baru 2 tahun. Tapi sekali lagi terima kasih Ceko mampir-mampir di Babe Podcast. Terima kasih juga Ya, sudah makasih. mengundang. Ya, semoga Katum punya obrolan tidak membosankan. Sangat Ya. tidak. Ya, dan semoga teman-teman juga yang nonton bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan jangan lupa yang nonton dan penasaran bisa langsung ke Kopi Palma karena Kopi Palma selalu buka dari hari Senin sampai Sabtu. sampai hari Sabtu, hari Minggu tutup karena kami ke gereja teman-teman. Dan selalu buka dari jam berapa Cek? Jam 8 pagi sampai jam 10 malam, tapi selama bulan Ramadan kita buka jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Iya, jadi teman-teman bisa datang di jam-jam yang telah disebutkan tadi. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu mengunjungi Ketum punya kafe yang paling nyaman tenang untuk tempat pacaran. Toko Kopi Palma dan
Jangan lupa untuk apa Be? Like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Toko Kopi Palma. Toko Kopi Palma. Itu saya teman-teman. Sampai jumpa di ngos-ngosan. Ngobrol sadap. Ngobrol santai.